Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memberi kado bagi demokrasi Indonesia khususnya menjelang Pilkada serentak November mendatang. Kadonya ada dua. Pertama, dalam pertimbangannya MK menegaskan syarat usia minimal pasangan calon kepala daerah adalah saat ditetapkan sebagai calon, bukan saat dilantik seperti putusan MK beberapa waktu lalu. Kado kedua, MK mengubah electoral threshold atau aturan pengajuan pasangan calon kepala daerah sesuai dengan populasi kabupaten, kota, dan provinsi. Dengan demikian, parpol atau gabungan parpol di Jakarta kini lebih leluasa mengajukan pasangan calon karena syaratnya hanya 7,5% dari kursi DPRD. Untuk membahas topik ini kami mengundang Hakim Konstitusi tahun 2003 hingga 2009 Marwarar Siahaan. Kemudian bergabung melalui sambungan Zoom ada pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini serta Komisioner KPU 2007-2012 I Gusti Putu Arta, dan juga ada pakar komunikasi politik ada Ikrar Nusa Bakti. Saya sapa dulu semua narasumber. Selamat malam Pak Marwarar. Oh, selamat malam, selamat malam. Iya, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Mbak Titi, Pak Putu, dan juga Pak Ikrar. Terima kasih sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Yo, selamat malam Tasya, selamat malam Pak. Selamat malam. Marwarar. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, kita akan coba dengarkan putusan dari MK Saldi Isra hari ini. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktek selama ini, dan perbandingan Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang benderang, bak basuluh matahari, ini pepatah orang Minang ini, atau bahasa Jawanya ceto welo welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan pemaknaan, diulangi, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan aku, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Ya, kita langsung mulai perbincangan ini. Saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, saat mendengar putusan hari ini kita seperti mendapat kado, dan bukan cuma satu kadonya, ada dua putusannya. Dan saya bisa lihat wajah-wajah bahagia di Zoom, juga ada kelihatan wajah-wajah bahagia. Pak Marwarar sendiri, apa komentarnya terhadap putusan MK hari ini? Ya, saya kira saya komentari lagi bahwa ini adalah hadiah ulang tahun lah, ulang tahun kemerdekaan begitu, yang sedikit mengobati rasa duka kita lah di proses yang lalu, baik itu pilpres dan pemilihan-pemilihan yang lain. Dan saya melihat ini bahwa istilah yang dipakai oleh Pak Saldi Isra ini basulua matahari, tetapi yang kedua ini ceto welo weloi, itu tentu punya target sasaran tersendiri kepada pemirsa di mana ini yang terjadi, untuk dipahami bahwa pasal tentang usia itu calon itu tidak bisa ditafsirkan, sudah jelas. Ya. Jadi ini juga merupakan ya sedikit kritik lah terhadap putusan Mahkamah Agung kan, yang menafsirkan bahwa usia itu nanti pada saat pelantikan itu bukan lagi calon. Kalau pelantikan itu adalah pasangan calon yang terpilih, itu pasti hanya satu pasangan calon. Baik. Tapi kalau calon yang mendaftar untuk ikut kontestasi pasti lebih dari satu. Oleh karena itu saya kira sepertinya kita dikembalikan ke alam yang normal, kelihatan dalam cara berpikir. Itu yang senang saya, apalagi dengan putusan tadi itu nomor 70 lagi, bahwa ada sumbatan demokrasi itu sudah agak dibuka begitu, kerannya dibuka, sehingga ya? Tidak ada demokrasi pura-pura melawan kotak kosong yang menurut saya itu adalah membunuh demokrasi itu sendiri. Saya kira komentar pertama begitu dia. Oke, Pak Marwarar, sebelum saya ke Mbak Titi, hanya penegasan sekali lagi untuk publik, apa implikasi putusan hari ini terhadap putusan MA yang kemarin mengatakan bahwa sebenarnya usia itu pada saat pelantikan? Apakah langsung gugur atau tidak bisa Saya kira tidak bisa ditafsir lain bahwa itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi tanpa tafsiran apapun. Sehingga meskipun ada suatu sikap yang kokoh misalnya mengatakan bahwa putusan MA itu akan dilaksanakan oleh KPU, saya kira mereka akan berhadapan nanti dengan proses hukum lagi di peradilan tun yang bisa menggugurkan
tafsir seperti itu, karena apa yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang pasal itu bahwa secara harfiah sudah jelas, jangan dicoba-coba tafsir lagi, karena itu akan membuat menjadi beralih makna yang diinginkan oleh pembuat undang-undang itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi menduga tidak akan dapat kado semanis ini di tengah pesimistis sebagian pihak yang kita saksikan pada hari-hari terakhir ini? Jadi ada 3 putusan soal pilkada yang luar biasa hari ini dari Mahkamah Konstitusi. Pertama, putusan 70 tahun 2024 itu yang diajukan 2 mahasiswa, satu dari UIN Jakarta, satu dari Presiden University, soal terkait syarat usia. Meskipun amar putusannya menolak, tetapi pertimbangan hukum kristal clear bahwa yang namanya persyaratan calon itu nanti akan berlabuh pada pemenuhan persyaratan saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Jadi kalau pilkada 2024 adalah pada 22 September 2024. Ya. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan, kalau KPU tidak ikut apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukum, maka hasil pilkada bisa tidak sah. Jadi jangan macam-macam nih gitu kira-kira ya. Itu yang soal persyaratan usia, karena tadi betul kristal clear, terang benderang seperti kita melihat matahari. Yang kedua soal ambang batas persyaratan pengajuan pasangan calon, di mana Mahkamah Konstitusi sangat progresif, sangat luar biasa menerjemahkan persyaratan pengusulan pasangan calon berbasis perolehan suara yang disetarakan persentasenya dengan pengajuan calon perseorangan, dan itu membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif dan lebih berkeadilan. Dan yang ketiga adalah pengujian larangan kampanye di tempat pendidikan. Jadi ada 2 mahasiswa saya dari Fakultas Hukum UI yang meminta agar kampanye pilkada boleh di perguruan tinggi dengan syarat ada izin dari perguruan tinggi penanggung jawabnya, dan yang kedua tanpa atribut. Jadi betul-betul diskursus dan dialektika gagasan. Saya kira itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Maru, bahwa ini kado bagi demokrasi kita. Kalau tidak bisa mengobati semua, tapi setidaknya ini bisa menjadi harapan baik pasca residu yang kita hadapi pada Pilpres 2024. Jadi saya apresiasi pada Mahkamah Konstitusi, putusan ini berlaku langsung untuk Pilkada 2024. Jangan lagi ada upaya untuk mereduksi atau mendistorsi, mendebatkan hal-hal yang tidak perlu, apalagi mengatakan putusan ini baru berlaku di 2029 begitu ya. Yang harus dilakukan adalah KPU harus mengubah peraturan KPU konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita tegakkan substansi, jangan kemudian ada upaya untuk kemudian menggagalkan putusan ini untuk Pilkada 2024, Mbak Tasa. Baik, Mbak Titi, ini memang putusan luar biasa, membuat hampir sebagian pihak bahagia hari ini, kado yang sangat manis di ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di saat kita sedang mengkritisi bagaimana kondisi demokrasi kita. Tetapi saya ingin mengajak Anda dan para narasumber untuk berpikir sedikit negatif thinking ya, kira-kira akan ada celah-celah apa yang kemudian hadir setelah ini, karena Mbak Titi, kalau kita melihat komposisi hakim-hakim hari ini tidak berbeda dengan hakim-hakim yang memutus sengketa Pilpres yang hanya 3 dissenting hakim. Analisa Anda apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu manis hari ini? Ya, karena alasan konstitusionalnya atau rasio desidendinya sangat kokoh. Jadi untuk apa berbeda untuk sesuatu yang sudah terang benderang? Pendekatannya adalah soal prinsip keadilan dan kesetaraan ya, soal persyaratan usia. Mahkamah Konstitusi sangat holistik, membuka atau mengelaborasi undang-undang yang mengatur persyaratan calon di dalam pengaturan terdahulu. Dan itu semua konsisten bicara soal persyaratan calon, di mana persyaratan itu adalah pada rentang pada saat pendaftaran dilakukan, lalu verifikasi sampai dengan ujungnya saat penetapan pasangan calon. Jadi Mahkamah wajar menolak permohonan 2 mahasiswa ini yang ingin Mahkamah menegaskan agar makna syarat calon itu adalah saat penetapan pasangan calon, karena Mahkamah bicara soal sesuatu yang sangat terang benderang, sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu saya kira mengapa kemudian meskipun ada konfigurasi hakim pada saat Pilpres yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka berdiri pada pendekatan pengujian undang-undang dengan basis batu uji konstitusi,
yang itu sama begitu. Contohnya saja di perkara pencalonan pilkada ya, ambang batas pencalonan, syarat pencalonan. Ada satu dissenting opinion dari Hakim Guntur Hamzah yang itu menegaskan bahwa sebenarnya putusan ini diberlakukan di 2024. Jadi Profesor Guntur Hamzah itu percaya bahwa partai politik yang punya kursi di parlemen, kata Prof. Guntur ya, itu memang harus diberi kesempatan mencalonkan calon di pilkada, bahkan kata dia di pilpres. Jadi ini harapan nih buat kita di pilpres. Karena kata Prof. Guntur pun bahkan kalau partai punya kursi itu bisa mencalonkan. Karena kebetulan saya juga lagi menguji pasal ambang batas pencalonan presiden. Nah, tetapi kata dia diberlakukannya jangan sekarang. Itu kata Prof. Guntur di dalam dissenting opinionnya. Dengan demikian, dalam penalaran yang wajar dan tafsir sistematis, maka putusan ini memang diberlakukan untuk 2024. Sebab yang berbeda pandangan hanya Prof. Guntur di dalam dissenting opinionnya. Jadi saya khawatir sekali Mbak Tasya ya, kalau ada misalnya upaya-upaya membajak putusan ini dengan menerjemahkan bahwa putusan ini hanya mengikat terhadap partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Padahal putusan ini jelas bahwa pencalonan itu harus memenuhi persyaratan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan ketentuan sekian persentase yang merujuk pada jumlah DPT pemilu terakhir, di mana yang dirujuk itu adalah pemenuhan persyaratan perolehan suara di provinsi atau kabupaten kota. Jadi ini yang kita harus kawal, begitu konsistensi, jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk merusak marwah dan juga substansi putusan ini. Lagi pula ini bagi saya sih legacy yang bagus ya dari pemerintahan dan administrasi Jokowi. Jadi ini yang mestinya tidak ada upaya untuk melakukan penolakan atau kemudian memberi tafsir yang berbeda, karena ini pada dasarnya membawa manfaat, insentif, dan kebaikan untuk semua. Begitu Mbak Tasya. Saya geser ke Pak Putu sekarang. Pak Putu, tadi kalau mau mengutip Mbak Titi sudah sempat menyebutkan bahwa MK memberi ultimatum kepada KPU untuk mengikuti pertimbangan MK. Jika penyelenggara tidak mengikuti putusan MK, MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah kemudian berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh MK. Adakah alasan untuk KPU tidak mengikuti putusan MK, Pak Putu? Saya kira tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk kemudian mengabaikan putusan MK ya. Apalagi dengan penegasan risiko yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim MK. Artinya apa? Anggota KPU saat sekarang ini mesti mengakomodir seluruh putusan MK dalam perubahan peraturan KPU yang ada sekarang. Sebetulnya dalam konteks teknis, apa yang diputuskan majelis pada hari ini jauh lebih awal dibandingkan dengan kalau kita lihat putusan 90 kemarin berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden misalnya. Pada saat itu seingat saya putusannya justru ketika sedang proses pendaftaran pengumuman pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sekitar 3 hari. Kalau hari ini kan relatif agak panjang ya. Kalau bicara soal deadline pendaftaran itu tanggal 29, maka masih ada rentang waktu sekitar 9 hari. Itu pun sebetulnya ketika kita ingin mengakomodir putusan MK ini, setahu saya cuma persoalan ambang batas saja yang perlu mungkin dilakukan pengaturan regulasi. Kalau berkaitan dengan persoalan syarat usia calon sejak masa pendaftaran, saya kira peraturan KPU-nya masih firm. Cuma tafsirnya saja ketika ada putusan MA kemarin yang kemudian diberikan surat edaran oleh oleh anggota KPU, oleh KPU Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dengan waktu yang ada sekarang dan saya kira ketika berkaitan dengan akomodasi putusan MK 90 kemarin, KPU bisa berkejar-kejaran untuk melakukan apa yang disebut dengan harmonisasi, sinkronisasi sampai legalisasi. Waktunya masih sangat cukup untuk memastikan bahwa seluruh ruang hukum yang disediakan dan putusan MK ini bisa diadopsi. Saya kira KPU tidak akan berani mengambil resiko untuk kemudian mengabaikan putusan MK ini yang berujung pada akhirnya ketika terjadi perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, KPU punya potensi kemudian akan dipersalahkan dan mungkin akan terjadi pencalonan ulang ataupun pilkada ulang oleh karena tidak diadopsinya putusan MK ini.
Saya kira demikian. Baik, Pak Putu, terakhir sebelum kita break azan maghrib, Pak Putu, kalau berkaca pada putusan 90 yang meloloskan Gibran dari pencalonan wakil presiden, artinya hari ini bisa seberapa cepat perubahan PKPU itu dilakukan? Ya, jauh bisa lebih cepat. Kemarin kan sebetulnya kalau kita mau fair, itu peraturan KPU-nya kan keluar setelah proses berjalan. Seingat saya menjelang penetapan pasangan calon. Baik. Kalau sekarang kan kita masih punya waktu 9 hari. Dan DPR tidak sedang reses pada posisi hari ini. Iya. Artinya apa? Kalau misalnya mau cepat-cepatan, saya kira 3, 4, 5 hari ini sudah bisa diselesaikan. 3 sampai 5 hari. Oke, baik. Pak Ikrar ditahan dulu, nanti saya akan ke Pak Ikrar setelah azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kami masih berbincang mengenai putusan MK hari ini. Saya ke Pak Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, boleh menikmati hari ini atau kita tetap harus curiga atau hati-hati ada udang di balik batu dari putusan hari ini, Pak Ikrar? Saya sih kalau dilihat dari sisi putusan MK ya, sangat menghargai dan mudah-mudahan tidak ada udang di balik batu dan juga tidak ada kemudian strategi jahat ataupun senario jahat ya dari mereka yang tergabung di dalam tirani minoritas dan juga diktator mayoritas ya. Apa yang saya maksud di sini adalah kelompok-kelompok kecil elit politik yang kemudian ingin menguasai politik Indonesia dan kemudian kelompok besar partai-partai politik yang kemudian ingin meniadakan kesempatan bagi partai lain ataupun rakyat untuk kemudian bisa memilih mereka-mereka yang jadi pilihan rakyat, kan? Dan dengan adanya putusan MK ini ya, yang tadi terus terang ya, yang buka pertama kali itu Titi ya, karena Titi tadi langsung bikin WA dan kemudian ditangkap sama teman-teman di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan kemudian akhirnya menyebarlah itu ya putusan MK itu ke berbagai penjuru dunia ya, bukan cuma di Indonesia ya. Dan saya sangat senang. Kenapa senang? Berarti masih ada kesempatan bagi rakyat untuk memilih siapa yang benar-benar mereka akan pilih ya. Masih ada kesempatan ya bagi tokoh-tokoh politik yang boleh dikatakan selama ini memiliki elektabilitas yang tinggi ya, seperti Anies Baswedan di Jakarta atau kemudian juga kalau memang nanti Basuki Cahayapurnama juga diajukan oleh PDIP atau misalnya koalisi antara PDIP dan kemudian mengambil Anies digabungkan dengan calon dari PDIP siapapun dia ya. Sebab kalau tadi kita ikuti pandangan Prof Maruf itu bukan main Mahfud MD bukan main ya, karena yang rupanya yang akan dijadikan kotak kosong ataupun calon boneka bukan cuma di Jakarta loh. Tapi ada 36 daerah di Republik Indonesia ini. Dan itu jumlahnya nggak sedikit ya. Berapa persen dari jumlah daerah yang akan mengikuti pemilu ya. Dan dengan adanya keputusan MK ini, saya juga gembira ya. Mudah-mudahan juga nanti calon dari Banten juga bisa maju ya. Terlepas apakah dia tidak akan maju melalui Partai Golkar, karena Golkar itu sangat kuat untuk masuk ke Kimplas gitu kan. Tapi mungkin siapa tahu PDIP yang akan kemudian mendukung calon yang boleh dikatakan elektabilitasnya tertinggi di Provinsi Banten misalnya kan. Atau kemudian kita juga lihat ya, apakah kemudian juga di wilayah Sumatera Utara ya, yang selama ini PDIP itu sendirian, bukan mustahil rakyat kemudian juga terbuka matanya betapa jahatnya senario untuk kemudian mengkooptasi semua partai-partai politik agar mereka itu mendukung satu calon yang didukung atau dinominasikan oleh penguasa negeri ini ya. Baik. Dan mudah-mudahan dengan putusan juga yang misalnya menetapkan batas usia ya, yang memang
sangat aneh kemudian batas usia ditentukan pada saat pelantikan. Semua kan kalau Anda mau masuk SD kan ditentukan ketika Anda mau masuk SD usia berapa tahun gitu kan. Iya. Dan ini berarti sangat jelas ya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini berarti paling tidak satu dari dinasti politik Jokowi itu mudah-mudahan tidak akan bisa maju di dalam pilkada di Indonesia ini pada 2024 ya, walaupun dia nggak berani masuk di pilkada DKI, tapi kemudian dia akan masuk di pilkada Jawa Tengah, tapi dengan putusan MK itu jelas bahwa biar bagaimanapun batas usia 30 tahun itu tidak akan terpenuhi oleh Kaisang. Jadi inilah yang membuat hati saya itu senang ya. Dan kalau Anda percaya pada agama ya, Anda bisa lihat ya bagaimana komentar netizen dari pagi hingga malam hari ini ya, bahwa mereka mengatakan di atas langit masih ada langit gitu kan, bahwa kemudian Gusti Allah tidak sare nggak tidur gitu kan. Iya. Di sini menunjukkan ada kaitan antara demokrasi Indonesia ini dengan pemahaman mengenai religiositas orang Indonesia ya, mengenai bagaimana mereka kemudian ternyata dibantu oleh tangan kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh penguasa republik ini begitu. Baik, Prof. Ikrar, menarik ya Anda membacanya atau melihatnya hari ini tuh sebagai paling tidak satu dari dinasti Jokowi tidak akan maju. Tapi menurut Anda ini akan benar-benar cukup solidkah tidak akan maju karena mungkin masih bisa di wali kota kabupaten, kira-kira Kaisang mau atau tidak Pak Ikrar? Loh, itu kan untuk semua pilkada kalau nggak salah itu ya, bukan cuma di kabupaten atau bukan cuma di kota saja, tapi juga saya rasa ya itu berlaku untuk semua daerah pemilihan kepala daerah begitu. Baik, kan. Kalau di wali kota atau kabupaten syaratnya 25 tahun Pak Ikrar. Oh, begitu. Jadi Kaisang masih bisa. Silakan aja kalau memang dia mau masuk ke daerah kabupaten kota, tapi kan Anda tahu ya kalau itu terjadi pasti ejekannya akan lebih dahsyat lagi ya. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu ya, dengan kesombongan Kaisang yang begitu dahsyat yang dia mengatakan lawan Anies oke, lawan Ridwan Kamil oke di Jakarta, dia siap gitu kan. Kalau memang kemudian dimasukkan ke dalam kabupaten atau kota yang katanya cuma 25 tahun ya silakan aja, tapi pasti penilaian dari publik akan sangat jelas ya, kira-kira lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Marwarar lagi. Pak Marwarar, kita akan bicara sedikit soal putusan hari ini. Agak teknis, saya ingin komentar Anda soal bagaimana sebenarnya pemohon itu adalah orang-orang dari partai yang tidak punya kursi. Tetapi kemudian Hakim MK memberikan putusan yang berlaku untuk semua parpol. Komentar Anda seperti apa? Ya, saya kira MK menyadari sendiri nih dalam kondisi kita sekarang apa yang dikatakan kabut di dalam proses transisi demokrasi yang tersumbat ini. Saya sendiri melihat sudah hampir putus asa sebenarnya ketika koalisi yang gemuk ini itu menghilangkan suatu kontestasi dalam demokrasi, itu sebenarnya sudah mendekatkan diri kita kepada apa yang dikatakan soft authoritarianism, di mana dengan koalisi gemuk seperti itu baik di pusat misalnya di DPR pusat maupun nanti di daerah tidak ada check and balance, dan inilah sebenarnya yang kita sangat sambut betul ini putusan MK itu. Dia memberikan satu shock terapi terhadap hampir ini kemacetan demokrasi kita ya, yang di dalam zaman reformasi kita akan berjalan menuju transisi, menuju suatu konsolidasi tertentu mungkin setelah 2 pemilu lagi sedemikian rupa sehingga kita bisa masuk ke cita-cita kita suatu negara yang demokratis. Tetapi sumbatan ketika ini muncul apa yang disebutkan koalisi menjadi sedemikian rupa gemuk dan kontestasi bisa terjadi hanya oleh satu pasangan dengan melawan kota kosong. Itu sebenarnya sangat berbahaya ketika kemudian apa yang dikatakan tadi koalisi gemuk itu
bisa dikatakan soft authoritarian, bisa bergerak dia kepada authoritarian yang mutlak. Dan itu sangat bertentangan atau mundur sekali dengan cita-cita kita pada waktu reformasi. Saya melihat putusan itu sebenarnya di dalam konteks ini. Kalau menurut Anda, analisa Anda melihat komposisi hakim hari ini, mengapa begitu ringan hari ini mereka memutus seperti itu dibandingkan putusan sebelumnya? Ya, saya kira kalau soal Pilpres itu tentu juga kita melihat itu bobot daripada pengaruh barangkali ya. Pengaruh dalam arti positif. Itu akan jauh lebih berbeda dengan bobot di dalam pilkada ini. Dalam artian bahwa semua pihak yang berkontestasi di dalam penentuan pimpinan nasional itu akan berusaha sedemikian rupa besarnya, tentu saja mempengaruhi hakim baik dengan cara-cara yang baik saja misalnya, itu akan cukup memberikan tekanan dengan memberikan pendapat-pendapat, terutama sekali dengan apa yang dikatakan penafsiran terhadap misalnya apakah suatu proses pemilu yang berlangsung kemarin ada dianggap cacat dari sudut misalnya bansos, BLT dan lain sebagainya yang dianggap ada campur tangan dari presiden. Tentu di sini bisa ada perbedaan paham, ada orang yang melihat secara strict bahwa kalau di masa lalu kita memperlakukan itu. Strict kalau ada campur tangan aparatur yang bisa berpengaruh kepada jajaran pemerintahan dari atas ke bawah, itu kita katakan itu tidak lagi suatu pemilu yang apa namanya yang boleh dikatakan bersaing. Oleh karena itu di dalam beberapa daerah di masa lalu itu langsung dinyatakan hasil pemilu itu menjadi batal dan dia diperintahkan bahwa pasangan calon yang kalah langsung ditetapkan menjadi calon pemenang. Itu tentu sangat ekstrim. Di tempat lain tentu dia minta atau diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam kantong-kantong tertentu di mana pelanggaran yang tersistematis, terstruktur, sistematis dan masif itu telah berlangsung. Tetapi kalau kita lihat di masa lalu praktek yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ketika kami masih berada di sana, maka kalau apa yang dikatakan pimpinan pemerintahan berada dan ikut serta di dalam pelanggaran yang dikatakan mempengaruhi struktur pemerintahan, kita tidak memperhatikan lagi soal jumlah suara yang diperoleh. Tapi itu secara terang-terangan dikatakan itu menjadi kontestasi yang tidak sah begitu. Oke. Baik, saya ke Pak Putu lagi. Pak Putu, saya tadi ingin melanjutkan, Anda sempat berbincang soal bagaimana hakim-hakim MK cukup jeli soal menyamakan persyaratan antara calon perseorangan dengan parpol. Apa catatan Anda, Pak Putu? Sebetulnya ketika menunggu putusan ini, saya sudah punya keyakinan cukup tinggi bahwa permohonan bakal dikabulkan. Ketika berbicara misalnya menyangkut masalah pasal 40 itu, saya masih ingat karena saya masih KPU ketika itu, yang kemudian muncul dalam pertimbangan majelis, itu dulu kan memang ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang menjadi dasar kemudian proses pilkada di berbagai daerah. Dan itu sudah digugurkan di pasal 159 itu. Saya ingat betul ketika itu juga diberikan ruang kepada partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen, maka masih berhak mengusung pasangan calon. Hanya memang persentasenya tidak. Oleh karena itu ketika norma yang sudah digugurkan oleh MK itu diadopsi kembali dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan kemudian dimohonkan untuk dibatalkan, saya percaya bahwa ini pasal ini memang akan batal. Cuma kemudian yang surprise saya adalah MK masuk menjadi sangat teknis, betapapun kemudian nanti kita bisa berdiskusi, berdebat panjang bahwa ini misalnya soal open legal policy begitu dari DPR, sangat dalam menyangkut masalah klasifikasi soal persentase di tiap-tiap jumlah DPD di masing-masing provinsi dan kabupaten yang kemudian coba dipadu-padankan dengan calon perseorangan. Pada perspektif ini saya surprise. Surprise-nya apa? Karena dalam konteks penyelenggara, maka KPU sudah memiliki kepastian hukum yang jauh lebih teknis, tinggal mengaplikasikan. Mungkin kita akan bisa berdebat menyangkut persoalan bahwa ini open legal policy atau tidak. Tapi bayangan saya ketika hakim kemudian, para hakim MK memutuskan ini, kalau tidak diberikan satu rambu yang lebih teknis, malah KPU-nya akan bingung nanti untuk menerjemahkan di bawah seperti apa seharusnya. Sehingga atas dasar azas manfaat itulah saya kira kemudian
Majelis Hakim MK memberikan rambu yang lebih teknis untuk langsung bisa diaplikasikan dengan standar demokrasi yang sama dengan calon perseorangan. Pada poin itu yang saya lihat cukup surprise. Kalau urusan kemudian masalah pencalonan, batas usia dari pencalonan, saya sejak awal sudah sangat yakin bahwa MK akan mengabulkan permohonan itu, setidak-tidaknya kemudian akan kita bisa bersama-sama mengabaikan putusan MA. Dulu ketika saya masih di KPU 2009, memang sempat juga ada kejadian seperti ini tentang satu norma yang sama, MA mengatakan berbeda, MK mengatakan berbeda, lalu kami ketika itu di KPU, saya ingat ketika menyangkut masalah alokasi kursi ya, perhitungan tahap kedua, tahap ketiga, MA kemudian mengatakan berbeda, MK mengatakan berbeda, maka kami di KPU ketika itu mengambil keputusan untuk mengadopsi apa yang diputuskan oleh MK begitu. Oke, baik. Pak Putu, kalau mungkin bisa digambarkan secara sederhana dari titik sini apa yang kemudian harus diturunkan dari putusan MK oleh KPU? Tahap pertama saya kira besok, ini kebetulan teman-teman kan lagi ada di Jakarta semua ini, lagi bergembira karena tunjangan kinerjanya. Tunjangannya naik 50% oleh Presiden Joko Widodo ya. Jadi karena mereka lagi ngumpul semua di Jakarta, kabupaten juga turun semua, jadi saya kira momen ini 1-2 jam ke depan mesti bisa digunakan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan yang lagi ada di Jakarta ini apa langkah yang harus dilakukan. Atau setidak-tidaknya kalau mereka bisa bergerak cepat, teman-teman yang dari daerah ini sudah bawa surat edaran malam hari ini ketika mereka pulang ke daerah menyangkut masalah putusan MK ini. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ada di Imam Bonjol ini sekedar pleno hari ini, kemudian membuat satu rumusan teknis dan dibuatkan surat edaran sementara sebagai panduan, saya kira bisa dilakukan oleh KPU sehingga kemudian informasinya tidak bias di lapangan. Mumpung kawan-kawan lagi sedang ada di Jakarta. Nah, kemudian mulai besok teman-teman KPU sudah mulai melakukan apa yang disebut dengan harmonisasi atas putusan MK ini, mana pasal ayat yang kemudian harus disesuaikan dari peraturan KPU untuk segera didorong. Dan dalam kesempatan yang saya kira 1 hari sudah bisa itu harmonisasi, karena norma yang harus disesuaikan kan sebetulnya standar soal prosentase itu saja. Kalau soal pencalonan saya kira tidak perlu harmonisasi, karena kemarin pun peraturan KPU tidak ada yang berubah, cuman surat edarannya yang diberikan penjelasan bagaimana menafsirkan itu. Nah, persentase ini saja yang diubah, yang kemudian perlu dilakukan konsultasi dengan Komisi 2. Tapi apapun atas seluruh proses itu, mau kemudian sinkronisasi, harmonisasi, dan legalisasi, KPU tidak dalam posisi untuk kemudian ada dalam tarikan politik untuk mengabaikan putusan MK. Terlalu berbahaya. Jadi terlalu berbahayanya bagaimana, Mbak? Kalau kemudian KPU mau main-main, kemudian dengan norma yang lama dipakai, contoh katakanlah misalnya masalah umur, Kaisang nyalon di Jawa Tengah diloloskan hanya gara-gara kemudian KPU mengabaikan putusan MK, maka pilkada di Jawa Tengah bisa diulang kembali dari proses pencalonan. Sama dengan daerah-daerah lain kalau kemudian diabaikan syarat standar 6,5%, 10% itu, maka di berbagai tempat bisa dibayangkan kemudian yang bermasalah seperti ini serentak di seluruh Indonesia, sekian ratus pilkada, 37 provinsi, 541 kabupaten kota bisa diulang mulai dari pencalonan. Mengerikan betul itu. KPU sudah punya catatan buruk ketika bicara kasusnya Irman Gusman di Sumatera Barat kan, pemilunya diulang satu provinsi begitu. Oke, baik, mudah-mudahan memang benar harmonisasinya hanya 1 hari. Tunjangannya tidak di-cancel setelah putusan hari ini ya, mudah-mudahan Pak Putu. Saya ke Mas Iqbal Kholidin, peneliti Perludem yang sudah bergabung. Mas Iqbal, mungkin bisa dijabarkan analisa Anda atau dari Perludem, kira-kira dengan putusan MK hari ini yang membolehkan partai politik maju tanpa harus 25%, kira-kira 20% maksud saya, kira-kira akan seperti apa kemudian konstelasi politik yang berubah dari apa yang kita saksikan hari ini? Oke, baik. Semoga suara saya bisa aman terdengar ya. Pertama, tentu bagi sebagian besar orang ini menjadi salah satu hal yang mengembirakan tentunya, Mbak. Di satu sisi ya, kemarin-kemarin masyarakat banyak yang kemudian terpaksa untuk memilih sedikitnya pilihan yang diberikan oleh partai politik dalam kontestasi di pilkada. Kita bisa lihat betul bagaimana di beberapa daerah hanya menyajikan beberapa calon. Ya mungkin paling dekat di Jakarta misalkan hanya menyajikan 2 calon. Yang pertama hanya dari koalisi besar, yang kedua itu adalah calon independen yang banyak orang menganggap itu bermasalah ya dengan pencatutan identitas dan lain sebagainya.
kami tentu melihat bagaimana hasil putusan MK pada siang hari ini tentu menjadi angin segar ya atas munculnya lebih beragam nanti pilihan-pilihan bagi masyarakat yang merupakan salah satu esensi yang penting dalam demokrasi, sehingga masyarakat tidak dipaksa untuk memilih ataupun tidak terpaksa untuk mengikuti pemilu hanya sekadar prosedural, memilih orang-orang yang ditentukan menang dari awal seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, ya selain masalah tersebut, kami melihat memang MK cukup banyak belajar daripada berbagai permasalahan yang banyak terjadi di pemilu kemarin. Ya. Kita bisa melihat ketika di pemilu kemarin, MK ya tadi sempat disebutkan juga beberapa catatannya, bahkan sampai konsekuensinya adalah menimbulkan pemilu ulang, dan bisa saja itu menjadi salah satu pandangan yang kemudian dipakai MK untuk memberikan putusan yang sedikit banyak cukup teknis ya dalam masa rentang waktu pendaftaran yang sangat singkat ini, tersisa 7 hari. Jadi kami pikir di poin yang ketiga adalah titik krusial KPU sebagai penyelenggara harus mampu menerjemahkan ini secara cepat. Yang pertama, yang kedua adalah merevisi sekaligus mensosialisasikan peraturan yang baru. Jangan sampai kemudian KPU ini bertindak secara ya inkonstitusional seperti itu sehingga mereka tidak mau mengadopsi dan lain sebagainya. Dan banyak juga yang bertanya apakah putusan MK pada siang ini akan segera diberlakukan. Saya kira masih sangat-sangat cukup seperti itu untuk segera diberlakukan. Ini kan jadi warning besar terhadap partai politik yang kemarin ya kita lihat bagaimana dinamika partai politik di Indonesia seolah-olah hanya mementingkan partai politiknya saja tanpa mempedulikan bagaimana aspirasi masyarakat. Kenapa kemudian Pilkada Jakarta selalu menjadi contoh? Karena kita melihat tokoh-tokoh yang kemudian memiliki elektabilitas yang tinggi ya, mereka justru kan kemarin-kemarin terbatas untuk dicalonkan seperti itu. Padahal mereka masih punya hak untuk mencalonkan kembali karena rata-rata dari mereka adalah orang yang baru menjabat selama 1 periode. Tapi kemudian ada dari Ridwan Kamil misalkan yang hanya menempati posisi 3, kalau misalnya kita lihat dari Litbang Kompas Tempo Hari, justru malah diusung oleh koalisi yang besar. Itu kan menjadi pertanyaan sebagian besar orang seperti itu. Maka kita menarik untuk melihat bagaimana pertama parpol nantinya yang sudah ikut dalam koalisi besar yang mendeklarasikan diri dan lain sebagainya, terlebih kayak seperti PKS misalnya sebagai penguasa DPRD Jakarta hasil pemilu kemarin, apakah kemudian mereka akan mengubah haluan kayak gitu? Kalau misalnya mengubah haluan kan ini semakin menunjukkan bagaimana inkonsistensi partai politik di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Jadi kita akan baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tadi sudah diberikan sedikit teaser dari Mas Iqbal. Nanti saya tanyakan juga ke Pak Ikrar, kira-kira seberapa solid Kim Plus yang kemarin kita lihat mendeklarasikan Ridwan Kamil rawon ya, Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian tiba-tiba hari ini diobrak-abrik oleh MK dengan putusannya akan seperti apa? Apakah akan solid atau tidak? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, ini adalah segmen terakhir, jadi kita akan bahas sedikit soal bagaimana putusan MK itu tadi judulnya mungkin menolak untuk yang batas usia, tetapi kemudian isinya justru memang menegaskan bahwa batas usia itu adalah pada saat penetapan. Komentar Anda? Ya, jadi saya kira satu putusan itu kadang-kadang apa yang menjadi norma yang dipatuhi itu tidak disebutkan dalam diktumnya atau amarnya, tetapi kita harus lihat dia kepada ratio decidendi atau pertimbangan yang mengantar kepada amar putusan itu. Ratio decidendi yang disebutkan tadi itu langsung menjelaskan yang dibacakan oleh Wakil Ketua ini Pak Saldi Isra bahwa ceto welo-welo itu tidak harus ditafsirkan lain, bahwa usia itu adalah pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Jadi tidak bisa lain, artinya bahwa putusan MA itu yang menafsirkan pada saat pelantikan itu tentu tidak dianggap tidak berlaku dan dikesampingkan dengan penegasan daripada MK itu yang ada di dalam pertimbangan itu yang disebut ratio decidendi untuk menegaskan itu tidak boleh ditafsirkan lain daripada bunyi undang-undang. Saya kira ini sangat jelas dalam hal ini. Maka membaca putusan kadang-kadang untuk menafsirkan apa yang telah diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi
bukan hanya amarnya, Bukan tetapi hanya juga, putusannya, ya, tapi rasio pertimbangannya, dendi ya. atau pertimbangan pokok yang menjadi landasan dia sampai kepada amar. Oke, Saya kira. kalau bicara soal implikasi dua putusan ini terhadap bukan cuma untuk hari ini ya, Pak Marwarar, bukan untuk Pilkada 2024, tetapi untuk kedepannya, bahkan untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Menurut Anda apa implikasi terbesar dari dua putusan ini terhadap demokrasi Indonesia? Ya, saya kira seperti saya kemukakan tadi, dengan apa yang kita ya enjoy lah dengan putusan kedua ini, kita terasa dikembalikan rasa percaya diri kita kepada proses reformasi, yaitu transisi demokrasi untuk menuju konsolidasi, di mana bahwa proses kontestasi itu betul-betul dilakukan secara sah, sehingga jika itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memang berdasarkan konstitusi, pemilihan pimpinan itu dilakukan secara demokratis, di mana rakyat sesuai konstitusi mengatakan kedaulatan ada pada tangan rakyat, maka kita akan melihat bahwa hasil kepemimpinan yang terpilih daripada pemilu itu akan memperoleh dua aspek, yaitu secara legal dia merupakan sah menurut hukum, tetapi yang paling penting legitimasi, keabsahannya yang diterima oleh seluruh rakyat. Kepemimpinan seperti ini akan menjadi tanda-tanda yang baik bahwa kita akan dipimpin oleh orang-orang yang loyal terhadap doktrin Pancasila dan konstitusi kita. Oke, baik. Saya ke Pak Ikrar lagi. Pak Ikrar, baru kemarin kita melihat sepertinya seolah-olah pintu PDIP untuk ikut bertanding di Pilkada DKJ 2024 itu seperti ditutup, tapi hari ini seolah-olah dengan ada keajaiban entah dari mana tiba-tiba dibuka kembali. Kalau Anda membacanya, kira-kira bagaimana skenario-skenario PDI akan memajukan calonnya, Pak Ikrar? Ya, saya pikir PDIP juga akan berpikir ya bahwa biar bagaimanapun PDIP juga harus membuka diri ya untuk kemudian mencalonkan bukan cuma yang berasal dari partainya saja, tapi juga dengan partai yang lain ya, atau kemudian dengan kekuatan politik yang lain ya. Saya beri contoh misalnya ketika PDIP terbuka koalisinya dengan PKS, tapi Anda tahu tiba-tiba PKS langsung menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Kimplas ya, dan dilakukan dengan mendukung Bobi di Sumatera Utara dan kemudian meninggalkan Anies di Jakarta kan. Tapi dengan adanya putusan MK ini, itu berarti masih terbuka kesempatan bagi PDIP untuk menyandingkan misalnya Anies Baswedan dengan calon dari PDIP ya, apakah itu dengan Rano Karno ataupun dengan calon yang lain ya, ataukah Rano Karno nanti juga balik lagi ke Banten bersama Airin atau bagaimana lah ya. Yang jelas ini kesempatan masih terbuka luas bagi PDIP. Dan dengan putusan MK ini Anda juga tahu bahwa tidak ada lagi kekuatan politik ya yang kemudian bisa memborong partai-partai politik sehingga untuk menciptakan apa yang disebut dengan kota kosong ataupun calon-calon boneka, kan? Jadi ini suatu hal yang sangat positif lah begitu. Pak Ikrar, kira-kira Anda melihatnya Kimplas yang kemarin kita saksikan mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono akan solid, atau jangan-jangan akan ada partai-partai yang balik badan dan ingin memajukan calon sendiri? Mohon maaf, audionya tidak terdengar, Pak Ikrar. Yang paling utama itu pada Partai Golkar ya. Sebab dengan misalnya kesempatan terbuka bagi Anies untuk ikut bertarung di Jakarta, itu berarti kesempatan bagi Ridwan Kamil untuk menang di Jakarta itu menurut saya berubah total ya. Mungkin malah sangat riskan bagi Ridwan Kamil untuk bertarung di Jakarta, dan mungkin Golkar ingin supaya Ridwan Kamil kembali bertarung di Jawa Barat. Kenapa demikian? Karena kan jumlah suara di Jawa Barat jauh lebih besar dibandingkan jumlah suara yang ada di Jakarta. Dan Anda jangan lupa ya bahwa biar bagaimanapun Jawa Barat itu adalah lumbung suara terbesar dari Partai Golkar ya, dan ini tentunya pertarungannya akan sangat kuat, kecuali kalau kemudian sebagai akibat dari kudeta politik yang terjadi di dalam Partai Golkar itu, berarti Partai Golkar sudah benar-benar dikendalikan oleh Jokowi dan kemudian tidak ada lagi kesempatan bagi Partai Golkar untuk mengubah. Saya beri contoh misalnya calon-calon
kepala daerahnya, baik itu khususnya ada di Jakarta dan juga Jawa Barat ya. Ini suatu pertaruhan politik yang dahsyat. Dan Anda kita juga bisa melihat ya bahwa janji-janji untuk misalnya PKS, kemudian PKB dan juga Nasdem ya, bahwa mereka nanti akan mendapatkan 3 kursi di kabinet ya kalau mereka mendukung koalisi Kim Plus ya. Itu juga pasti mereka juga akan berpikir kira-kira posisi di kementerian apa yang akan mereka dapatkan kalau kemudian mereka dapat 3 kursi di kabinet, tapi kemudian itu kursi yang boleh dikatakan tidak terlalu mentereng ya bagi partai politik tersebut ya. Tentunya mereka juga akan berpikir panjang ya. Dan kemudian Anda juga tahu biar bagaimanapun PKS juga harus berpikir panjang. Kenapa biar bagaimanapun? Karena Gelora bukan mustahil juga bisa mencalonkan diri atau calonnya di dalam pilkada ini ya. Karena biar bagaimanapun Gelora itu adalah istilahnya itu pendukungnya tidak terlalu berbeda dengan PKS begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Putu. Pak Putu masih bersama kami? Masih. Iya, Pak Putu, kalau mungkin catatan terakhir dari Anda mungkin sebagai mantan anggota KPU, melihat dinamika yang terjadi saat ini, menurut Anda perlu tidak ada evaluasi ketika pemilu dan pilkada berada di 1 tahun yang sama? Apa kira-kira implikasi atau catatan Anda yang seharusnya dijadikan evaluasi? Sebetulnya yang manis itu kalau bisa pilkada dibuat di tengah jalan, artinya di antara kalender 5 tahunan itu akan jauh lebih memudahkan KPU melakukan konsolidasi demokrasi ya. Iya. Kalau dalam posisi pilkada yang serentak sekarang ini kemudian berbarengan dengan pemilu nasional, pemilu legislatif dan pemilu presiden, teman-teman saya di daerah sudah luar biasa sangat mengeluh selama 1 tahun ini dengan tekanan pekerjaan yang sangat tinggi. Jadi beban kerja ini yang mungkin juga harus menjadi perhatian bagi penyusun undang-undang. Silakan tetap serentak, tidak ada persoalan, tetapi mungkin kalendernya yang dimundurkan di pertengahan tahun misalnya. Kalau sekarang skenario berikutnya ke 2029, mungkin 2027 pilkada gitu. Tapi karena sekarang sudah di 2024 pilkadanya, maka silakan 2029 kemudian pemilu nasionalnya, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tapi 2,5 tahun, 2 tahun kemudian baru dilakukan pilkada serentak. Itu akan jauh lebih membantu penyelenggara untuk menyiapkan diri dalam proses konsolidasi demokrasi. Tapi poin dari pembicaraan kita hari ini menurut saya Mbak Tasya, KPU harus bergerak cepat dengan kecepatan yang tinggi. Jadi kalau saya ada di dalam ini hari, mumpung kawan-kawan saya ada di Jakarta sekarang semua konsolidasi nasional, maka malam hari ini mereka seharusnya sudah pleno untuk merumuskan surat edaran yang harus dibawa ke daerah gitu. Tidak usah menunggu waktu. Mumpung kawan-kawan seluruh kabupaten ada di Jakarta, mereka sudah bawa oleh surat edaran bagian dari turunan putusan MK ini, barulah kemudian dilanjutkan besok pagi membahas pleno untuk melakukan proses harmonisasi pada level undang-undang sehingga segera dibawa ke DPR untuk konsultasi sehingga segera kemudian bisa dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak usah menunggu waktu terlalu lama. Saya kira KPU bisa melakukan penyesuaian pada regulasi pencalonan yang sedang berjalan sekarang. Begitu, Mbak. Baik, kita sama-sama harapkan memang secepat itu. Secepat putusan 90 memberikan jalan tol buat Gibran untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden ya. Kenapa Pak Putu? Kalau 90 bisa cepat, kenapa 60 tidak? Betul, kalau 90 bisa cepat, kenapa 60 tidak? Oke, saya terakhir ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, tadi pertanyaan yang sama, karena memang kita melihat bagaimana dinamika politik saat ini memang dipengaruhi timeline juga. Bagaimana sebenarnya pemilu itu kemudian berada di tahun yang sama dengan pilkada, dan kemudian di tengah-tengah itu ada bulan Oktober yang kemudian ada pembentukan kabinet. Ini semua ada hubungannya dengan bagaimana kemudian partai politik membentuk konstelasi koalisi mereka. Catatan Anda apa untuk ini? Oke, baik Mbak. Pertama, kita betul-betul melihat ya pemilu dan pilkada di tahun yang sama itu memang pertama melelahkan untuk penyelenggara, melelahkan untuk masyarakat, melelahkan untuk partai politik untuk berkonsolidasi dan lain sebagainya. Dan tentu menimbulkan banyak perjanjian ataupun kontrak-kontrak politik yang cenderung
lagi dan lagi masyarakat yang dirugikan. Gitu. Dengan ada koalisi yang mengatasnamakan ingin mempercepat pasca pemilu dan lain sebagainya, justru malah cenderung mengacau balaukan demokrasi. Kami melihat itu semua, Mbak. Kami melihat bagaimana hari ini ada satu angin segar yang baru yang kemudian menjadi suatu inisiatif baik sebetulnya dari MK dalam memutuskan perkara yang tentu akan membuka jalan demokrasi ini untuk menjadi lebih sehat. Tapi kami kira jangan terlalu lama untuk senang seperti itu. Karena titik krusialnya justru setelah ini. Bagaimana KPU, ya, apakah dia bisa nggak nih segera atau enggak. Itu yang tadi sempat saya sampaikan juga. Karena titik krusialnya di sana, Mbak. KPU ini bisa atau tidak, untuk paling nggak ada 3 hal kami lihat yang juga kami desak juga kepada KPU. Yang pertama adalah bagaimana KPU mampu untuk memastikan ketentuan syarat usia dan ketentuan syarat pencalonan ya kepala daerah itu bisa berdasarkan persentase perolehan suara sesuai dengan rentang daftar pemilih di UU Pilkada yang dilaksanakan untuk Pilkada 2024 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat dan tentu melihat bagaimana KPU nantinya mampu nggak nih dalam rentang waktu yang sangat sedikit ini merevisi sekaligus mensosialisasikan, karena ini penting ya, jangan sampai nanti ada miskomunikasi yang justru ya nantinya akan dipakai sebagai nolesnya ya, bahasa nolesnya KPU nantinya yang menjadi tidak baik gitu. Dan tentu yang ketiga, kami ingin gitu KPU ini bertindak secara mandiri dan profesional. Tadi kan sempat ditanyakan bagaimana apakah ada udang di balik batu. Saya khawatir jangan malah KPU-nya yang tiba-tiba lemot dan kemudian nggak bisa untuk bertindak, mengambil keputusan secara cepat dan bertindak secara cepat. Kenapa? Karena kami khawatir bahwa hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi ke depan kita perlu melihat ini sebagai suatu hal yang baik dan perlu untuk sama-sama masyarakat cermati ya. Masyarakat perlu untuk mengawasi betul apakah hasil putusan ini bisa dilaksanakan dengan cepat kayak gitu. Karena ini ada konsekuensi daripada 1 tahun yang sama di mana adanya pemilu dan pilkada selain melelahkan dan juga membuat kompleksitas yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan proses elektoral di negara kita. Baik, bolanya ada di KPU, jadi kita nantikan apa yang akan dilakukan oleh KPU, apakah akan cepat dengan segera merevisi dan mensosialisasikan PKPU dengan melihat putusan dari MK hari ini. Terima kasih Pak Gusti Putu Arte, kemudian Pak Ikrar Nusa Bakti dan juga Mas Iqbal Kholidin, serta Pak Marwarar yang menemani saya di studio. Terima kasih untuk waktunya di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami akan kembali dengan NTV Bulletin sesaat lagi. Terima kasih Pak Marwarar.